Pembangunan Ibu Kota Nusantara memancing peluang bisnis baru untuk warga sekitar IKN. Iya, mereka beramai-ramai membuka usaha penginapan mulai dari wisma, rumah kontrakan, hingga kamar kos. Harga sewanya pun melonjak hingga ratusan juta rupiah per tahun. Ibu Kota Nusantara digadang-gadang sebagai mesin baru penggerak ekonomi Indonesia. Tapi sejak pembangunannya dimulai saja, ekonomi warga di sekitar IKN sudah mulai menggeliat. Bahkan nih salah satunya peluang usaha yang bermunculan adalah jasa sewa penginapan yang berada di tengah-tengah permukiman warga. Peluang besarmu mungkin ada di tempatmu sekarang. Kata mutiara ini mungkin tepat untuk menggambarkan kehidupan warga Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur belakangan ini. Bertempat tinggal di perkampungan terdekat Ibu Kota Nusantara, mereka beramai-ramai membuka usaha tempat kos atau rumah kontrakan yang dibutuhkan pendatang dan para pekerja proyek Ibu Kota Nusantara. Salah satunya adalah Wisma milik Kapon. Bisnis Kapon kian melejit tatkala proyek IKN diketok pada 2022 lalu. Saat ini, Kapon mempunyai 2 bangunan wisma yang terdiri dari 19 kamar. Dan dapat dipastikan hampir setiap harinya kamar yang disewakan Kapon selalu penuh. Semenjak proyek ini diketuk menjadi IKN, jadi alhamdulillah usaha saya ini memang sangat melejit sekali peningkatannya. Yang pada mulanya saya punya kamar hanya 3, sekarang sudah berkembang menjadi 19 kamar. Ya alhamdulillah Wisma Kapon 1 juga sekarang sudah dikontrak sama perusahaan PT Waskita Nindya KSO tuh 2 tahun sejumlah 700 juta rupiah itu untuk tahunan. Lantas fasilitas apa saja yang ditawarkan? Sekarang kita lihat ya kamar di sini seperti apa. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu bahwa keamanan di sini terjamin loh. Tuh lihat ada CCTV-nya juga. Sekarang kita lihat ya kamarnya kayak gimana. Kalau kita buka nih kamarnya langsung menuju ke kamar mandi. Jadi kamar yang disewakan di sini udah ada kamar mandi dalamnya. Kebetulan kamar yang di sini adalah tipe 2 tempat tidur dan masing-masing udah ada handuknya juga, mirip kayak di hotel-hotel kan. Terus nggak perlu khawatir kepanasan karena udah ada AC. Tapi memang sayangnya di sini tidak disediakan televisi ataupun entertainment lainnya. Beberapa pegawai Kementerian PUPR yang kebetulan sedang menginap di sana merasa puas dengan pelayanan yang diberikan Kapon. Kesan saya pertama nyaman, terus emang bersih juga dan kami juga di sini jadi langganan juga sih. Semenjak kita dari IKN juga jadi langganan juga di sini. Pekerja yang terlibat proyek IKN sangat beragam. Selain pekerja kerah putih, ada juga tenaga kerja konstruksi yang kebanyakan berasal dari luar Pulau Kalimantan. Sebagian dari mereka tinggal di asrama pekerja yang disediakan. Mereka yang tidak tertampung di asrama memilih mengontrak di rumah-rumah warga. Peluang bisnis inilah yang kemudian ditangkap seorang warga Bukit Raya bernama Ahmad Wahyuda. Rumahnya kini dihuni belasan pekerja konstruksi. Walaupun fasilitas yang diberikan seadanya, para penyewa sama sekali tak keberatan. Awal mula sih nggak ada niatan untuk dikontrakan rumah ini, Mbak. Ya kan? Nah, kebetulan ada pekerja yang datang ke rumah ini untuk mencari kontrakan. Ya sudahlah, namanya saling membantu. Ya sudahlah, dikontrakan sekalian. Nah, dia sekaligus memberi harga sendiri. Kita nggak ada untuk memberi harga gitu. Rumah kontrakan di Sepaku kini melonjak drastis, mulai 50 juta hingga 125 juta rupiah per tahun. Padahal sebelumnya hanya sekitar 5 juta hingga 15 juta rupiah per tahunnya. Kebanyakan rumah yang dikontrakan warga berbahan material kayu. Sedangkan untuk tarif kamar kos kini sudah mencapai 3,5 juta hingga 6 juta rupiah per bulan. Naik 6 kali lipat dari harga semula yang hanya berkisar Rp500.000 hingga Rp1 juta per bulan. Selayaknya hukum ekonomi, di mana ada permintaan, disitulah ada peluang. Begitu juga dengan usaha penginapan warga di sekitar IKN. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini bisa menjadi bisnis permanen atau sekadar cuan yang datang secara musiman? Mereka sepertinya sudah mempertimbangkan bahwa IKN ini kan proyek yang sangat jangka panjang.
Artinya ketika terjadi migrasi penduduk pun yang diutamakan adalah ASN dan keluarganya untuk pindah ke IKN. Artinya mereka sudah punya hitung-hitungan sebenarnya bahwa hotel yang dibangun misalnya, ya ini untuk mereka yang akan menengok proyek di IKN. Atau yang hanya temporer, sementara untuk perjalanan dinas. Permanen atau musiman, yang pasti kehadiran proyek IKN jelas berdampak secara ekonomi untuk sebagian warga di Penajam Pasir Utara. Itulah sebabnya mereka berharap proyek IKN tidak terhenti meski kepemimpinan nasional telah berganti. Rizcanda Lina dan Ade Mustika melaporkan dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur.